Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Suhardiwantara, Kepala SMK Negeri 3 Sungai Raya. Sejak Januari tahun 2023, saya diamanahkan menjadi pimpinan di sekolah kecil yang berdiri di tepi Sungai Kapuas, Desa Pulau Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Berikut perjalanan pengabdian saya. Untuk mencapai sekolah, saya menempuh perjalanan sekitar 105 km dari ibu kota kabupaten. Jalan yang saya lalui bukan hanya jalan aspal, tetapi hampir separuh perjalanan adalah jalan tanah kuning yang panjang, dikelilingi oleh kebun sawit dan hutan rawa. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur yang dalam dan licin. Motor bisa tergelincir kapan saja dan saat banjir harus dilewati dengan perahu. Tapi di ujung perjalanan itu, ada satu alasan yang membuat semua lelah terbayar: senyum anak-anak yang menunggu dengan semangat belajar di tengah keterbatasan. Sekolah kami terletak di daerah dataran rendah yang hampir setiap tahun terdampak banjir. Air dari hulu sungai bisa tiba-tiba meluap tanpa tanda, membanjiri halaman, ruang guru, hingga laboratorium. Ketika air pasang, halaman berubah menjadi kolam. Tidak jarang kegiatan belajar terhenti karena air mencapai lantai kelas. Namun di balik semua kesulitan itu, saya selalu melihat cahaya kecil semangat anak-anak yang tetap datang ke sekolah, menenteng sepatu di tangan, berjalan menyeberangi genangan air dengan tawa yang tulus. Memperhatikan kondisi banjir serta keterbatasan yang dihadapi, kami bersama Dewan Guru, pengawas, dan komite mencari solusi dengan berdiskusi untuk mengatasi hal tersebut agar pembelajaran tetap berjalan optimal. Selain banjir, akses transportasi dan sinyal internet menjadi masalah utama. Pembelajaran daring tidak bisa berjalan maksimal karena jaringan sering hilang. Kami akhirnya membuat bahan ajar cetak agar siswa tetap bisa belajar di rumah. Saat banjir, saya dan guru-guru berkeliling ke rumah siswa membawa modul dan tugas dengan perahu kecil. Kami mendatangi rumah-rumah siswa, membawa bahan ajar cetak, dan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di rumah atau balai desa. Kadang kami belajar di teras. Pernah suatu kali kami belajar di rumah panggung warga. Di luar hujan deras, tapi di dalam ruangan yang sempit itu terdengar suara siswa menjawab pertanyaan dengan semangat. Saat itu saya merasa, disinilah hakikat pendidikan yang sebenarnya sederhana tapi bermakna. Setelah banjir surut, kami selalu bergotong royong membersihkan sekolah. Guru, siswa, dan warga bekerja sama mengangkut lumpur, mencuci meja, dan mengecat kembali tembok yang kotor. Saya melihat bagaimana kegiatan ini membangun rasa kebersamaan yang kuat. Tidak ada perbedaan antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Kami memanfaatkan potensi alam sekitar. Karena Pulau Limbung kaya hasil perikanan dan pertanian, saya arahkan guru dan siswa untuk menjadikan bahan lokal sebagai media belajar. Misalnya, mengolah ikan menjadi abon, mengolah pisang menjadi keripik, atau membuat jus, sirup semangka. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi benar-benar mengalami proses produksi. Mereka belajar menghitung modal, menentukan harga jual, hingga mengatur strategi pemasaran. Kami menjual hasilnya di lingkungan sekitar sekolah dan desa. Dari kegiatan ini, siswa belajar numerasi, kewirausahaan, dan komunikasi secara nyata. Tidak ada keberhasilan tanpa kolaborasi. Saya sadar, sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah desa, dunia usaha, dunia industri, komite sekolah, Kepolisian Republik Indonesia, Puskesmas dalam mensukseskan sekolah sehat, masyarakat serta berbagai pihak yang mendukung kemajuan sekolah. Ketika banjir datang, pemerintah desa menyediakan tempat belajar sementara di Balai Pertemuan Desa. Dunia usaha, dunia industri membantu dan membuka peluang PKL bagi siswa, bahkan serapan lulusan kami banyak terserap di dunia usaha, dunia industri tersebut. Semua saling mendukung. Siswa SMKN 3 Sungai Raya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini memiliki berbagai macam prestasi dan penghargaan yang membanggakan dari berbagai bidang. Rapor pendidikan 2 tahun terakhir meningkat tajam di semua indikator mulai dari literasi, numerasi, iklim keamanan, hingga kepemimpinan pembelajaran. Selain itu, selama 3 tahun berturut-turut, tahun 2023 sampai tahun 2025, sekolah kami berhasil mendapatkan BOS kinerja dan meraih predikat sekolah berkemajuan terbaik berturut-turut 3 kali. Dana BOS kinerja digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, program literasi dan numerasi, digitalisasi pembelajaran vokasi.
Selain itu, kami melakukan gerakan 7KAIH, kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Gerakan ini menjadi budaya sekolah. Setiap pagi, siswa berdoa bersama, membaca doa dan ibadah berjamaah, melakukan senam, dan membersihkan lingkungan. Dari sana kami menanamkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan cinta lingkungan. Kepercayaan masyarakat semakin tumbuh, sekolah kami kini menjadi pilihan utama di wilayah pesisir Sungai Kapuas. SMP di luar wilayah kami pun mulai mengirimkan lulusannya. Kini jumlah siswa meningkat setiap tahun. Dari sekolah kecil yang dulu sepi, kini menjadi sekolah vokasi yang hidup dan tumbuh. Tracer Study juga meningkat dari 80% menjadi 100%. Semua lulusan terserap di dunia kerja, membuka usaha sendiri, atau melanjutkan pendidikan tinggi. Mengajarkan anak membuat produk lokal yang pasarkan langsung di masyarakat. Kami selaku komite mendukung program-program Pak Suhardi Wantara selaku Kepsek SMK Negeri Sungaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarlin. Saya salah satu guru di SMK Negeri 3 Sungai Raya. Menurut saya, kepala sekolah merupakan salah satu pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sangat baik. Kemudian beliau memiliki dedikasi yang luar biasa untuk kemajuan di sekolah kami. Beliau selalu menginspirasi buat kami, kemudian memberikan kesempatan kepada diri guru untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru-guru, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan. Dan seperti saat ini ya, kepala sekolah senantiasa dan mendorong guru-guru untuk mengikuti pelatihan seperti pelatihan pembelajaran mendalam, kemudian pelatihan KKA. Dari beliau kami belajar pentingnya tanggung jawab, kemudian pentingnya meningkatkan kompetensi. Dari situlah kami terinspirasi agar memberikan layanan terbaik untuk siswa-siswi kami di SMK Negeri 3 Sungai Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Fitri, siswa dari kelas 10 jurusan HPAP di SMK Negeri 3 Sungai Raya. Semenjak belajar di SMK Negeri 3 Sungai Raya, kami merasa lebih bersemangat, dituntun kreatif dan inovatif. Kami tidak hanya belajar teori, tapi juga praktik, seperti membuat produk pengolahan hasil pertanian, seperti keripik, bakso ikan, dan pengolahan lainnya. Kami juga belajar menghitung biaya, mendesain kemasan, dan memasarkan. Kami merasa guru dan kepala sekolah di sini memiliki dedikasi yang sangat tinggi, bahkan saat banjir. Bapak kepala sekolah dan guru-guru datang ke rumah kami untuk mengajar dan memberikan tugas. Hal itu menjadikan inspirasi bagi kami agar bekerja keras, kreatif, mandiri, dan pantang menyerah seperti yang selalu beliau ajarkan. Saya percaya, dedikasi yang lahir dari keterbatasan adalah bentuk cinta paling murni terhadap pendidikan. Dan selama napas ini masih ada, saya akan terus menjaga cahaya kecil itu agar tetap menyala meski air terus naik, meski jalan tetap berlumpur, meski sinyal hilang, dan meski langkah terasa berat. Karena mendidik di tepian sungai bukan sekadar pekerjaan, melainkan doa panjang tentang harapan dan pengabdian. Dari tepian Kapuas, cahaya kecil itu akan terus memantul ke seluruh penjuru negeri menjadi bukti bahwa dedikasi tidak mengenal batas geografis, tidak tunduk pada cuaca, dan tidak padam oleh genangan.